Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari mahasiswa magang Stainu Purworejo di SMA Negeri 2 Purworejo. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, adapun hak-hak bagi jenazah ada 4. Yang pertama adalah dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, dan yang terakhir adalah dikuburkan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat sudah dipastikan bahwa orang tersebut meninggal dunia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan jenazah. Yang pertama yaitu dengan cara menutup mata si jenazah, kemudian diminta doakan agar diampuni dosa dan hilafnya. Yang kedua, ditutup mulutnya dengan kain dari dagu sampai kepala. Yang ketiga adalah dengan menutup jenazah dengan kain untuk penghormatan agar aurat jenazah tidak terlihat. Yang keempat, diperbolehkan untuk mencium jenazah. Hendaknya bagi kerabat atau keluarga jenazah untuk membayarkan hak-hak Adam seperti hutang piutang. Yang keenam, menyebarkan berita kematian kepada sahabat, keluarga, dan teman-teman jenazah. Yang ketujuh, hendaknya tidak melukai mayat sebagaimana tidak melukai orang yang masih hidup. Kemudian tidak boleh mencela si mayat. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita sudah mengetahui bahwa orang tersebut sudah meninggal. Kemudian harus kita lakukan yang pertama adalah segera memandikan mayat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang memandikan jenazah. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, orang yang harus diwajibkan yang pertama adalah muslim. Yang kedua, jenazah itu atau mayat itu bukan mati karena mati syahid. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah orang-orang yang berhak memandikan mayat adalah yang diperhatikan yang pertama, apabila mayat itu adalah laki-laki, yang berhak memandikan adalah istrinya atau keluarga dari si mayat. Apabila jenazah itu perempuan, yang lebih berhak untuk memandikan adalah suaminya atau kerabat dari si mayat. Kemudian yang harus diperhatikan adalah hendaklah diletakkan mayat ini di tempat yang lebih tinggi. Kemudian ditutup sekitar tempat saat memandikan jenazah agar jenazah ini tidak dilihat atau ditonton oleh orang sekitar. Kemudian hendaknya mengganti atau membuka pakaian dari mayit, kemudian ditutup dengan kain panjang atau sarung misalnya, agar dimudahkan dalam memandikan jenazah tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tata cara mengkafani jenazah. Perlu diperhatikan, kain kafan untuk jenazah laki-laki yaitu 3 lapis. Kain kafan untuk jenazah perempuan yaitu 5 lapis.
Diperhatikan pula bahwa kain kafan tidak boleh berlebihan. Dianjurkan kain kafan wangi dan harum serta bersih. Oke, mari kita lihat praktik dan tata cara mengkafani jenazah. Dalam mengkafani, sebelumnya kita letakkan tali-talinya di bawah terlebih dahulu agar memudahkan saat mengikat. Kemudian kita bentangkan kain kafan. Setiap helainya kita beri minyak wangi ataupun kapur barus yang sudah dilembutkan. Saat menata kain kafan, bentuknya seperti ini, seperti segitiga, agar tidak kekurangan bahan saat mengkafani daerah perut ke atas. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan menguburkannya. Dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang, yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang, berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan.
Kemudian letakkan batu di atas kuburan, tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti punuk unta, karena seperti itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya setiap kaum muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan.